Shalom Antiochers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiochers. Ketemu lagi dengan saya Sakti aku ini. Dan juga saya Dirli Blofit yang bakal menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Yeay. Dan kita bersama Bilo sekarang. Perdana nih ya Bilo ya, jadi announcer. Iya. Semoga nih. Terus ya. Aduh. Gak apa-apa, yang kemarin juga asik kok Bi. Jadi Antiocher seperti biasa kita dimasuk ke Antiocher Talks, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber ya Bi ya. Iya Pak. Nah, kita akan banyak banget yang akan kita bahas dan kita sudah berhasil mengundang nih salah satu pemuda Antioquia yang pasti akan ngebagi sesuatu buat Antiochers juga. Mungkin sebagian Antiochers udah ada yang ngeh atau mungkin belum ngeh nih. Kok ada yang ngilang gitu dari pemuda gitu. Ini jelas banget gitu ya Bi ya. Aduh, kamu ngerasa kehilangan gak sih dengan orang yang satu ini? Iya nih, biasanya kan tiap minggu ada pelayanan juga kan. Iya. Nggak kelihatan. Iya. Setiap acara maupun acara dia ataupun acara orang lain pasti dia yang maju ngepromoin gitu. Aduh. Betul sekali. Jadi kangen nih dengan suara dia. Pokoknya aduh, kemana sih dia? Langsung aja kita tanyain. Silakan, di mana dia, Bilo? Iya. Dan dia adalah Rahel Christy atau biasa yang aku panggil itu Kak Ecel. Halo, selamat malam Bilo. Selamat malam Sakti. Selamat malam Antiochers. Widih, Kak Ecel udah lama nih nggak kelihatan. Kak Ecel apa kabar sih? Wah, puji Tuhan baik. Iya, udah lama nggak kelihatan ya. Iya. Kamu di mana aja? Aku kangen, tapi ya gimana ya? Aku takut ambigu. Aduh, gimana nih? Ecel kangen gak sama Antioquia nih? Kangen lah, udah pengen. Aduh. Pengen balik lagi juga. Iya. Ya, nantilah. Ya kita tunggu. Ini kita masih misteri nih Bi. Kemana nih Kak Ecel ini? Waduh. Iya nih, mungkin buat awal-awal Kak Ecel boleh kali ya. Perkenalan dulu, mungkin ada beberapa Antiochers yang masih belum kenal sama Kak Ecel. Mungkin Kak Ecel bisa kasih tahu juga nih Kak Ecel lagi di mana nih, kok gak pernah kelihatan lagi di gereja gitu. Oke. Berarti selamat malam Antiochers. Perkenalkan, aku Rahel Christy. Biasanya dipanggilnya Ecel kalau di Antioquia. Dia udah lama ngilang sekarang karena domisilinya sekarang di Jambi, bekerja di Jambi gitu. Oke, itu per kapan itu sahnya? Dari Maret lalu ya, dari udah 4 bulan berarti di Jambi. Wih, udah 4 bulan nih Bi. Bilo pernah ke Jambi belum sih? Oh, belum sama juga kayaknya juga saya belum. Kenapa pamer bisa ya? Anyway, Ecel thank you banget udah mau hadir di podcast kita. Senang banget aku dan Bilo juga bisa nyambut Ecel. Dan seperti yang bilang Jambi, kenapa Jambi pasti orang juga banyak yang tidak tahu gitu. Kenapa Ecel ini berdomisili di sana gitu. Karena banyak yang nggak tahu bahwa Ecel ini sebenarnya itu kuliahnya juga bukan di Jakarta loh ya. Di mana Ecel sebelumnya? Ya, bukan di Semarang dulu kuliahnya. Jadi memang jodohnya nggak di sini, Bi. Emang di sini gitu. Amin ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan honore pas ya gitu. Oke, Ecel mungkin bisa di-share dulu. Ecel sekarang ini kerjanya apa? Kenapa udah bisa di Jambi? Dan posisi yang didapatkan itu apa sih di sana? Oke. Jadi di Jambi ini sekarang kan aku bekerja di Balai Karantina Pertanian, itu under Kementerian Pertanian. Kebetulan dapat penempatannya di Jambi, terus posisi yang dijabat sekarang itu di Peranata Hubungan Masyarakat, tapi masih CPNS. Oke, ini PNS ya, masuk rangkaian PNS? Iya, masuknya PNS. Waduh, ini inceran kamu nih Bi kayaknya nih PNS juga. Wanita, girl bisa dapat PNS, waduh luar biasa nih. Nggak ada Kak. Iya keren. Balai Karantina Pertanian ya Cel ya? Iya pertanian betul. Oke. Mungkin aku ini kali ya penasaran juga nih, Balai Karantina Pertanian itu kan aku kayak baru denger juga gitu. Itu biasanya ngurusin apa aja Kak Ecel? Oke. Mungkin asing banget ya, karena sebelum aku kerja di sini juga
sama, nggak tahu juga apa sih karantina pertanian tuh apa gitu. Sebenarnya basicnya sama sih kayak apa ya kayak namanya aja kan perkarantina ya Kak, perkarantinaan. Jadi ya tugas pokok dan fungsinya itu yaitu menyelenggarakan perkarantinaan tapi di bidang pertanian. Jadi kalau mungkin analoginya kalau sekarang kan kita lagi COVID ya. Nah, kan kita kan kalau mau keluar kota atau keluar negeri gitu kan kita harus ngasih PCR atau harus antigen, harus vaksin dan segala macam. Nah, itu sama perlakuannya cuman di komoditas pertanian. Jadi instansiku tuh yang bertanggung jawab pelalu lintasan itu komoditas pertanian gitu. Jadi kalau ada hewan atau tumbuhan yang mau dilalu lintaskan gitu ya istilahnya, maksudnya pindah tempat di antar kota atau antar negara gitu, harus lapor ke instansi aku gitu sih. Kayak gitu. Itu hanya hewan dan tumbuhan ya, Cel ya? Ya, atau ada lagi yang berkaitan dengan pertanian gitu ya, mungkin di karantina ini? Kebetulan komoditas pertanian sih hewan dan tumbuhan. Hewannya juga yang peternakan gitu. Oh gitu, berarti kayak harimaunya Alsat gitu-gitu juga nggak bakal dikarantinain gitu berarti? Sebenarnya nggak peternakan doang juga. Pokoknya hewan aja, hewan kecuali yang kayak ikan gitu. Kalau ikan udah ada tempat khususnya sendiri. Oh iya. Gitu. Luar biasa. Jadi memang seperti yang dibilang Echel tadi kan ini jalur PNS ya Echel ya? Betul. Jadi mungkin juga kalau bisa dikatakan nggak tahu sih ini pemikiran yang nggak kolot juga sih, masih banyak yang berpikir seperti ini bahwa menjadi seorang PNS is something yang it's a proud lah buat siapa aja gitu ya perjalanan. Nah makanya ketika bisa menjalani proses menjadi seorang PNS harusnya nggak mudah nih. Makanya untuk Echel sendiri pertama kali gimana nih? Apakah ini percobaan pertama one luck charm atau udah sebenarnya udah pernah pengen, udah pernah coba, tapi ini yang akhirnya berhasilnya di sekarang gitu. Jadi ya udah 3 kali nyoba, jadi ini percobaan yang ketiga baru akhirnya lolos. Puji Tuhan akhirnya lolos gitu. Jadi sebenarnya tuh udah daftar tuh dari after lulus ya. Jadi dari tahun 2017 tuh pertama kali lulus dari kuliah. Terus sebenarnya udah nyoba, udah daftar tahun pertama daftar nggak masuk. Terus kedua masih belum lolos juga. Terus baru yang ketiga ini baru akhirnya puji Tuhan bisa lolos. Gitu. Oke. Nah, katanya yang ketiga kali itu keuntungan sih. Ya gimana, Bi? Terus itu pas udah lolos gitu, pas udah langsung diinfoin gitu, itu langsung diinfoin kakak di Jambi atau enggak dulu gitu Pak? Nah ini nih awalnya itu gini, gimana ya, dari mana ceritanya nih, pokoknya awalnya itu kita daftar emang udah dituliskan 29 UPT gitu. 29 UPT, tapi karena aku ya ambil chance yang terbesar aja gitu karena melihat angkanya 29, jadi awalnya aku belum tahu kalau akan ditempatkan di mana-mananya nih, Jambi kah atau mungkin di Medan kah, di mana gitu. Cuman akhirnya di tengah-tengah gitu proses pendaftaran baru ngeh kayak ternyata nih bisa di pulau lain nih selain di Pulau Jawa, ternyata bisa jadi di Sumatera, bisa jadi di Kalimantan, bisa jadi di mana wilayah timur sana juga gitu. Gitu sih. Terus kalau misalkan kan Kak Echel tadinya belum tahu gitu kan, terus pas udah lolos terus udah diinfokan juga tempatnya di mana, ada gak sih kayak gimana pergumulan Kak Echel gitu? Awalnya itu sangat kaget, sangat, karena ekspektasinya sebelumnya adalah Pulau Jawa gitu ya. Maksudnya sejauh-jauhnya kayaknya mungkin masih di Pulau Jawa gitu ya. Ekspektasinya seperti itu. Cuman ya waktu tahu di Jambi sih sebenarnya ini sih di tengah-tengah lah, maksudnya bersyukur karena masih di Sumatera gitu, bukan di yang jauh, yang lebih jauh lagi gitu, wilayah timur. Tapi mungkin ya sedihnya karena ya tetap aja harus pindah pulau gitu, nggak semudah itu untuk
bolak-balik pulang dan lain-lain gitu sih. Jadi pada awal-awal sih amat sangat bergumul ya, amat sangat galau apakah mau diambil atau apakah mengundurkan diri gitu. Awal-awal sih amat sangat bergumul sih. Tapi kalau misalkan boleh pilih gitu, mau di kota mana gitu, kira-kira Kak Echel mau pilih kota mana? Nice question. Maksudnya kalau yang kemarin ada penempatannya ya? Iya. Jakarta tentu saja. Ada yang Jakarta. Kalau di luar Jakarta? Iya, di luar Jakarta. Di Lampung. Kenapa? Dekat ya. Karena lebih dekat aja gitu, kayaknya lebih. Padahal sih sebenarnya sama aja ya. Cuman kayaknya kalau Lampung tuh kayaknya proximity-nya kayak masih lebih dekat gitu. Terus kayaknya aku agak tahu gitu Lampung. Kalau Jambi kan kayaknya asing ya. Ya nggak sih? Aku doang. Kayaknya Jambi tuh kayak di mana Jambi gitu ya. Ya kan? Tapi masa-masa proses ketika kamu sebelum ditunjuk ke Jambi ada nubuat nggak sih kalau kayaknya aku ke Jambi deh? Tapi ada feeling. Ada feel. Boleh diceritain nggak? Jadi kayak kan entah kenapa aku kayak jarang gitu, kayak Jambi tuh di mana kayak jarang banget gitu denger orang ngomong kota Jambi gitu kan ya. Terus tapi waktu daftar PNS tuh aku sering banget dengar kota itu gitu. Sering banget. Kayak tiba-tiba orang kantor lama gitu cerita kayak iya dia habis ke Jambi dan segala macam. Terus Lita itu juga sempet kayak paling kamu di Jambi gitu. Emang jadi omongannya tuh ternyata ya omongan ada sangat terjamah omongannya. Itu kebetulan aja, cuman mungkin ya. gitu. Ya biasanya ada loh gitu-gitu. Aku waktu zaman kuliah kan aku gagal undangan ya. Jadi SBMPTN harga mati untuk orang yang mau ngambil seleksi lebih murah. Karena kalau mandiri kan lebih mahal gitu ya. Aku ngambil kalau prioritasku itu Bandung banget, sedangkan pilihan kedua aku itu Jakarta. Tapi itu kayak aku bahkan satu hari sebelum pengumuman itu aku ke Bandung sepede itu, tapi malamnya mimpi aku kayak di Jakarta udah enak aja. Tapi nggak apa-apa, kalau aku nggak di Jakarta aku mungkin nggak di Antioquia. Kampus yang kemarin pilihan kedua ya? Yang kedua, aduh, luar biasa. Nggak biasa, iya luar biasa sih. Bilo nih, bahkan ntar lagi nih kuliah, kerja, siap-siap mimpi-mimpi Bi. Anyway, aku pernah denger ya Cel ya, kalau kamu itu waktu awal-awal ke Jambi itu kan bareng mama ya? Betul. Aku sebenarnya sempet mamamu kan orangnya sangat ceria dan talkative ya, bisa bergaul dengan siapa banget ya. Nah, aku mau tahu dong, maksudnya gimana sih awal-awal di Jambi? Aku sih ketika awal di Jakarta ya pasti demam-demam dikit. Maksudnya belum masuk kuliah ya. Ya bener-bener sampai Jakartanya aja, aduh mau kuliah di sini nih, itu pasti ada kayak nggak enaknya atau segala macam. Dulu biasanya aku tuh nyari babi kemana-mana ada deket gitu ya. Ini sekarang batasannya banyak banget gitu di Jakarta. Jujur aja ya, fair aja gitu. Gimana ketika kamu pertama di Jambi, Jel? Sebelumnya sejauh apa ya yang diceritakan ya? Apa yang diceritakan ya? Wah, ini aku baru tahu kalau ternyata berarti kurang lebih Jemaat Antioquia tahu ya kisahnya ya. Aku nggak ngurusin yang lain ya. Aku aja ya. Aku nggak ikut campur yang lain. Mungkin nggak tahu. Mungkin mamamu gaulnya sama aku aja. Aduh. Gimana, apa tuh apa? Jadi oke. Aku nggak tahu yang diceritain mama aku apa ya, Kesakti ya, mungkin aku sakit ya waktu nyampe ya, diceritain nggak? Betul, justru nggak. Wah, ini ketahuan lagi nih. Gimana diceritainnya berarti yang lebih parah dong. Ya, aku mau tahu aja sih, maksudnya Echel ini kan udah pernah keluar kota juga ya waktu kuliah ke Semarang gitu ya, lalu ke Jakarta. Harusnya sih ada perbedaan yang mencolok, tapi ya nggak jauh lah karena masih di Jawa juga gitu ya. Maksudku Jambi ini kan seperti yang bilang Sumatera gitu. Maksudku secara kayak makanan aja gitu deh. Maksudnya gapnya sebesar apa sih?
Sebenarnya sih ya kalau sekarang ya, kalau dirasa sekarang sih sebenarnya nggak jauh beda ya, sama aja ya. Maksudnya secara kalau di sini culture-nya juga nggak terlalu beda gitu orang-orangnya gitu ya. Cuman mungkin kalau pada saat itu emang mungkin pada saat aku pertama kali ke Jambi itu masih bergumul ya hatinya ya. Maksudnya belum terlalu siap juga mungkin untuk pindah ke Jambi terus sendirian dan lain-lain gitu. Padahal emang kan kuliah aku udah di Semarang ya, jadi udah pernah ngerantau lah. Cuman kayaknya berasa beda tuh karena ini mungkin kerja ya. Kalau dulu waktu kuliah aku tahu aku akan balik lagi gitu ke Bekasi. Okay. Nah cuman kalau yang ini aku udah tahu kontrak aku 10 tahun, aku maksudnya akan dalam jangka waktu yang lama gitu untuk balik lagi ke Bekasi dan lain-lain. Jadi aku kayak mungkin shocknya di situ pada saat itu, waktu itu. Terus kan juga masih kayak meraba juga ya di pekerjaan, jadi masih mungkin ya biasalah galau-galau gitu. Aduh tante Shini ya. Sini di Bilo nih kayaknya mau ikutan nih. Mungkin ini kali ya, kalau misalkan mau jadi PNS itu kan susah ya kan, kayak Ecel kayak 3 kali percobaan gitu baru bisa dapet gitu mau jadi PNS. Nah itu tuh tahap-tahapnya dalam proses untuk bisa jadi PNS tuh apa aja sih kayak itu? Oke. Tahapnya iya sih lumayan. Sebenarnya nggak sepanjang itu juga, cuman ada 3 tahap sih ya biasanya ya kalau aku daftar PNS. Pengalaman aku biasanya ada 3 tahap. Ada seleksi administrasi, terus nanti lanjut ke tes SKD, seleksi kompetensi dasar, terus nanti lanjut lagi ke tes seleksi kompetensi bidang. Nanti kalau 3 tahap itu udah lolos, baru berarti udah bisa maksudnya itu berarti udah diterima gitu, udah lanjut bekerja menjadi CPNS gitu. Apa gitu aja sih. Ada MCU gitu nggak sih? Kayak cek medis gitu-gitu. Ada apa, sorry? Cek medis gitu-gitu, cek kesehatan. Biasanya kan kalau masuk kerja swasta kan ada tuh cek medis. Tergantung instansinya. Jadi beda-beda sih setiap instansi ya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mau daftar harus lihat juga tuh per instansi. Karena aku daftar pertama, daftar kedua, dan daftar ketiga tuh beda-beda. Jadi ada yang ada tes kesehatannya, ada yang ada wawancaranya, ada juga yang enggak gitu-gitu. Jadi beda-beda sih setiap instansi. Gitu. Luar biasa nih. Itu apa aja, Cal? Maksudnya itu kan ada 3 ya. Mungkin seperti yang bilang tadi ada beberapa instansi juga yang harus ada wawancaranya, terus juga ada cek kesehatannya gitu ya. Yang paling sulit buat Ecel nih, kalau administrasi, ada juga loh yang administrasi yang lebih sulit loh, ada juga loh, mungkin ya. Tapi nggak tahu buat Ecel yang paling sulit yang mana nih, Cal? Yang paling sulit ya, yang paling sulit itu mungkin sebenarnya nih ya, mungkin bukan ke tesnya sih yang kalau menurut aku pribadi dari pengalaman aku, sebenarnya bukan di tesnya yang kayaknya soalnya susah-susah atau apa ya, maksudnya nggak gampang juga sih, tapi maksudnya bukan di tesnya sih menurut aku, tapi gimana ngalahin ini sih pesaing-pesaing lainnya mungkin, karena gimana caranya harus lebih unggul ya daripada yang lainnya gitu kan. Paling challenging-nya di situ, sama harus belajar lagi aja sih kayak karena kan kalau misalnya di perusahaan swasta, kalau menurut aku ya, kalau di perusahaan swasta kan kita datang terus wawancara, jadi ya yang kita latih ya wawancaranya gitu ya, maksudnya cara kita ngomong dan lain-lain. Cuman kalau di PNS mungkin lebih ke karena semuanya based on nilai, jadi bukan based on what you present di ngomong gitu, tapi based on ya
gimana cara kita jawab soal-soal itu gitu, kita dapat skornya berapa gitu. Mungkin challenge-nya di situ sih. Jadi harus banyak-banyak latihan soal dan lain-lain gitu. Beli-beli buku-buku gitu dong, buku-buku persiapan CPNS gitu-gitu. Enggak sih. Kan sekarang soalnya udah ini bukan karena nggak butuh, cuma bukan karena nggak butuh. Nggak, bukan. Karena sekarang udah online kan udah banyak ya soal-soal. Jadi aku banyak nyari di media platform yang online aja sih. Kayak YouTube tuh udah banyak banget. Terus di Google juga udah banyak banget sih latihan-latihan soal. Iya, itulah salah satu bentuk memanfaatkan sosial media. Tidak usah bayar, tapi tidak usah bayar. Sama. Oh gitu. Tapi alasan Kak Echel mau jadi PNS itu awalnya kenapa? Tertarik mau menjadi PNS gitu? Oke, tertarik sebenarnya mungkin doktrin orang tua sih benar. Jadi mama aku tuh dari awal kuliah ya, maksudnya dari kuliah tuh udah kayak, iya nanti kerjanya jadi PNS aja, enak gini-gini. Jadi mungkin itu di aku tuh udah ketanam juga jadi kayak, oh ya kayaknya gue pengen jadi PNS deh gitu. Maksudnya secara tidak sengaja gitu jadi ketanam di otaknya gitu. Terus yang kedua mungkin ini sih aku mikirnya mungkin kalau dulu tuh aku mikirnya kalau PNS tuh kayaknya banyak pelatihan, terus kayaknya aku bisa misalnya bisa sekolah, melanjutkan jenjang pendidikan gitu dan lain-lain, kayaknya ngarepnya ke situ, terus hidupnya kan terjamin sampai tua, jadi nanti mungkin nggak merepotkan anak cucu gitu-gitu, mikirnya kayak gitu. Saat itu lebih ke privilege itu ya aku sangat privilege sekali ya. Tapi memang itu gara-gara ya salah satunya adalah saran dari khususnya mama gitu ya, saran orang tua khususnya mama gitu ya, bahwa kepada ketiga anaknya bahkan ya, bahwa ya PNS itu enak. Berarti sama aja, berarti Echel bilang bahwa berarti Kak Vini dan Kak Lita berarti kurang mendengarkan mama gitu ya? Kayaknya sih begitu, kayaknya yang nurut. Enggak dong. Oh gitu. Enggak. Aku swasta, jadi aku asik aja gitu. Kemarin kan juga kita kan ngobrol-ngobrol sama Kak Vini, dan kalau Kak Vini nggak mengambil jalannya pasti kan ya dia luar biasa juga gitu. Bagaimana digital marketing kan kalau nggak salah di bidang itu ya Kak Vini, dan Lita juga dengan bidangnya juga, pokoknya semuanya pekerjaan sama aja gitu. Cuma memang itu tadi ya, privilege apa yang mungkin lebih menguntungkan bagi masing-masing pihak gitu, dan Echel mungkin lebih condong ke PNS gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Siapa tahu Bilo juga kayaknya PNS nggak mau gitu, aku mau jadi pesilat gitu. Nggak ada. Emang Bilo mau jadi apa kalau gede? Mau jadi gede ya? Nggak tahu sih Kak, jadi orang yang berguna aja lah. Ini nih. Jadi memang gini, konsepnya itu aku host yang memancing. Jadi Bilo ini kayak apa ya, yang ngasih insight polos gitu, yang optimis gitu. Nah ini kan biar imbang biar kita ini kan jalur-jalur yang udah pesimis nih dong. Kayak apa aja sikat lah gitu. Anyway, kultur PNS, kantor negeri gitu ya, dengan kantor swasta. Menurut sejauh yang berarti Echel kemarin April ya? Maret ke Juni gitu. Yang udah kamu rasain selama tiga lebih gitu ya, 3 lebih bulan ini, apa sih perbedaan kultur yang terasa dari PNS juga kantor swasta? Mungkin aku bisa bandinginnya sama, maksudnya ini nggak tahu ya berlaku buat semua perusahaan swasta atau enggak, cuman maksudnya aku membandingkan dari pengalaman aku aja ya. Sebenarnya sih beda yang cukup signifikan sih nggak banyak ya, cuman mungkin bedanya yang berasa banget itu kalau di swasta lebih fleksibel gitu, lebih dalam mengerjakan sesuatunya gitu, lebih fleksibel, untuk aturan-aturannya juga sangat tidak kaku gitu ya. Cuman kalau di CPNS, di instansi pemerintah
mungkin semuanya karena sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya, jadi semuanya harus balik lagi ke aturan yang berlaku gitu juga. Jadi mungkin bedanya di situ. Terus culture kerja sih kurang lebih nggak terlalu beda ya, maksudnya sama sih, masih sama-sama aja. Yang paling beda adalah jam kerja, itu paling beda sih. Oh gitu, 8 to 5 atau 8 to 4? 8 to 4. Oh, setengah 8 sampai jam 4. Paling beda sih jam kerja, cuman kalau culture sih nggak beda jauh sih, masih sama-sama aja. Iya, sebenarnya balik ke oknum masing-masing gitu ya. Selama dikasih pekerjaan apa, ya kalau dijalani dengan baik ya akan jadi berkah. Jadi berkah. Mungkin bakal banyak yang tertarik ini dengan PNS ini pastinya. Setuju nggak, Bi? Maksudnya ya dengan apa yang ditawarkan gitu ya, privilege apa tadi, sampai tua, sampai anak cucu gitu. Cuman ya jangan lihat itunya gitu ya. Ini kadang-kadang orang benar, jangan lihat itu ya, kadang-kadang orang mau sampai tua gitu. Enggak, karena kan emang kalau mau jadi PNS, mungkin sekarang lagi ramai juga ya, perPNS-an dengan segala gosip dan segala macamnya. Memang kalau PNS ya itu tadi, mengabdi pada negara itu kan, maksudnya poin utamanya memang ya benar gitu, karena kita benar-benar pas kerja tuh, mungkin kalau yang aku nggak berasa di swasta adalah tidak ada ditanamkan jiwa-jiwa tanah air gitu. Oh sih, kalau misalnya di PNS tuh di instansi pemerintah, karena kita setiap Senin apel, ada kayak upacara gitu kayak kita dulu sekolah. Jadi kayaknya lebih berasa, mungkin jadi kayak lebih tanah air gitu nggak sih? Terus kayak ada lagu-lagu kebangsaan gitu. Mungkin bedanya banget mungkin itu kali ya. Aku kebetulan di kantor Jepang, takutnya kan sensitif gitu ya. Itu sudah merdeka. Enggak ada masalah. Jepangnya juga nasionalis kalau di sini. Mungkin Bilo nih yang tertarik jadi PNS, mungkin pengen nanya-nanya apa? Iya nih Kak, mungkin kalau misalkan kita mau tahu info CPNS tuh gimana gitu, dari mana gitu? Tahu kan nanti aku pikiran mau jadi PNS gitu kan? Info tuh balik lagi sih sosial media. Kalau dulu aku selalu dapat info tuh paling cepet dari sosmed ya, dari sosial media. Jadi follow aja tuh akun-akun, banyak kok, ada CPNS under BUMN, terus ada info CPNS, ada gitu-gitu tuh. Mereka paling update sih menurut aku. Jadi kalau udah ada pembukaan, mereka pasti langsung udah ada pengumuman. Terus standby aja di website-websitenya. Misal nih, Bilov nanti lulus, misal udah ada target nih, kayaknya aku tertarik ke kementerian mana atau ke instansi pemerintah yang mana. Nah itu mulai dilihat-lihat aja nanti websitenya. Biasanya mereka akan post ke situ. Sekarang juga instansi pemerintah udah merambah ke sosial media juga sih, jadi jadi penderasan informasinya udah pasti lewat situ. Gitu. Kali aja kan nanti aku tiba-tiba ada di Jambi. Halo Kak Ecel, target. Welcome. Selamat datang. Kenapa? Aku pasti akan bertanya-tanya, kenapa Bilov ke Jambi? Karena podcast ya, gitu ya. Nanti Tante Ista, mamanya Kak Ista nanti hari Minggu ngomong sama aku, iya hari pertama Bilo nangis-nangis gitu. Enggak. Aduh, ternyata itu yang diceritakan. Enggak, ini Bilonya. Aduh, Tante. Hai. Itu yang diceritakan. Gak apa-apa, ini kan kita 3 doang yang ngobrol, nggak apa-apa, nggak akan ada yang tahu. Jadi karena cerita itu ya aku diundang ke X. Yeay! Betul. Jadi bagi ibu-ibu di Antioquia, silakanlah cerita keresahan anak-anakmu. Akan kita undang segera. Aduh. Ini bagus loh, Cal, maksudku memang banyak juga, setauku ada beberapa juga yang PNS ya, dia. Setauku juga ada di Antioquia PNS. Cuman ini kan masih fresh dan kebetulan bisa kita jangkau. Gitu. Jadi mungkin bisa cerita juga seleksinya seperti apa. Karena kan kalau kita tanya mereka mungkin seleksi juga udah berbeda. Sekarang juga udah mulai online, lebih cepat, rapid sifatnya, jadi pasti ada perkembangan dari Ecel juga, seperti itu.
Waduh, ini banyak banget nih Bilo yang udah kita bahas bersama Kak Echel nih, keren Iya banget. nih. Aduh, aku jadi pengen coba PNS lagi. Umurku masih dapat gak sih? Jadi. Aduh, tapi Bilo masih ada kesempatan nih. Setauku itu PNS kan juga ada yang nggak ada yang belum lulus kuliah bisa PNS kan, kayaknya jalur yang lulus SMA gitu. Setauku ada sih. Bisa. Nanti kalau jadi sambil kuliah gitu sih setahu aku. Jadi nanti kalau biasanya udah ada bisa penyetaraan lagi gitu. Gitu. Ini Bilo nih masih muda, masih panjang jalannya. Mana-mana. Gitu. Nanti silakan dipilih. Tapi aku mau tanya deh, Kak Echel ini gak, saya kangen gak gitu sama Jakarta gitu? Ya pasti kan Jambi sama Jakarta beda gitu ya, berbeda gitu. Echel kangen gak gitu sama Jakarta? Apa yang paling kangenin juga gitu? Pasti aku kan. Aku. Baca pertanyaan adikmu tuh. Sangat kangen ya, sangat. Kalau ada libur pasti udah pengen pulang. Pasti udah, ya gimana sih namanya, orang tua kan di sana, rumahnya juga di sana. Maksudnya aku 25 tahun ya, berarti 25 tahun ya dipotong kuliah 3 tahun kan di sana ya. Jadi udah pasti Jakarta ya, kayak gereja juga udah di sana, udah ada. Apalagi kan aku baru join pengurus ya. Yeah. Jadi kayak ya ampun gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih. Mungkin emang gimana ya, dipercayakan Tuhan untuk di sini gitu. Kalau misalkan next kesempatan kamu bisa dengan cepat ke Jakarta gitu ya, balik gitu ya, libur dulu ke Jakarta. Tempat apa selain gereja dan rumah lah, itu terlalu diplomatis lah. Kemana tempat pertama yang akan kamu injak, Echel? Tempat pertama yang akan aku pijaki? Bandara. Oh enggak, iya juga sih, bener sih. Kenapa? Bandara katanya Bilo. Benar sih. Cuman maksudku itu kan tidak ada apa ya, kayak nggak ada ikatan emosional gitu loh. Turun gitu. Habis itu udah kemana? Tempat makan mungkin, kuliner atau mungkin tempat nongki. Pada saat di sini tuh yang aku kangen Hokben, karena nggak ada di sana? Belum, tapi udah mau buka. Cuman kayak waktu di Jakarta tuh nggak pengen, tapi pas sekarang tahu nggak ada, jadi kayak, kok pengen. Gitu sih paling. Kalau nggak Dufan, tiba-tiba kayak pengen ke tempat-tempat yang kayak gitu, Dufan. Aneh banget ya. Ke Dufan. Iya. Kayak pengen ke tempat-tempat yang kalau dulu tuh kayaknya nggak pengen gitu, tapi kalau sekarang jadi kayak pengen gitu. Betul. Gitu sih. Apalagi sekarang pandemi udah buka lagi kan, Dufan. Kayaknya menarik tuh untuk datang ke sana dengan situasi. Sepertinya juga udah longgar kali ya, karena juga masker juga kayaknya sudah ada perintah untuk tidak apa-apa untuk tidak digunakan. Ya tidak masalah. Waduh Echel, ini banyak banget. Ini ketakutan Echel sebenarnya ketakutan hampir semua narasumber ya, Bilo ya, bahwa aduh apa yang mau dibahas dengan aku? Oh banyak. Kita akan bongkar sampai ke dalam-dalamnya. Tapi itu ya, balik lagi bahwa yang disampaikan Echel bahwa semuanya tentang mencoba gitu. Gagal sekali, gagal 2 kali, dan akhirnya pada kesempatan yang ketiga akhirnya berhasil. Dan ini mungkin juga buat kunci bagi siapapun yang mencoba mengejar mimpi gitu ya, bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru kegagalan itu adalah awal dari gagal lagi. Awal dari keberhasilan. Aduh. Mungkin untuk terakhir kita biasa kasih ke narasumber kita itu closing statement nih, jatah closing statement. Mungkin dari Bilo ada nggak? Dari Bilo mah udah pernah. Dari Echel ada yang ingin disampaikan ke Antiochers khususnya ya, terkait apa yang kita diskusikan hari ini gitu ya, mungkin tentang info CPNS tadi, mungkin mau diulang lagi, atau mungkin apapun yang kita bisa dapatkan dari obrol-obrol sama Echel, mungkin bisa dirangkum dengan gayanya Echel. Kita berikan waktu dan tempat, kita persilakan. Oke, mungkin ya itu sih yang tadi udah dibilang Sakti ya, kegagalan, gagal, dan mencoba lagi gitu. Cuman yang benar-benar aku rasain sih dari si pengalaman aku
mungkin tadi kalau Sakti bilang meraih mimpi gitu ya. Mungkin kita emang harus tahan banting gitu kali ya, tahan banting. Terus yang poin nomor 1 tuh percaya aja sama Tuhan gitu. Bener-bener karena gimana ya, kalau boleh kesaksian dikit tuh, aku tuh bergumul untuk ngejar PNS atau pengen resign dari kantor yang lama tuh sebenarnya udah lama banget, udah dari mungkin 2018-an lah, itu udah pengen resign dan segala macam lah, ada dengan beberapa alasan gitu. Cuman emang baru dikasih jawaban sama Tuhannya berarti kan di tahun 2022 ini ya. Jadi mungkin 19, 20 atau 4 tahun aku bergumul gitu ya untuk pekerjaan dan lain-lain. Cuman mungkin satu yang ditanemin karena udah pasti capek banget ya, kayak naik turunnya, kecewanya, kayak capek kok susah banget sih aku dapet yang aku mau, kayak kalau enggak kenapa sih nggak aku Tuhan yang resign duluan, atau kenapa sih harus dia duluan, atau kenapa kok aku susah kok yang lain gampang gitu-gitu. Cuman balik lagi sih, emang bener-bener waktu Tuhan tuh waktu yang paling baik sih, bener-bener kayak yang aku rasain tuh. Sekarang aku udah ngerti gitu kenapa aku baru dijawabnya sekarang, kenapa waktunya sekarang. Mungkin kalau waktunya kemarin aku tidak sebersyukur ini gitu rasanya kalau pada saat itu langsung dijawab, atau ya itulah pokoknya kayak gimana ya, kayak pokoknya buat teman-teman yang bergumul atau teman-teman yang sedang dalam penantian gitu, mungkin pokoknya percaya aja sama Tuhan. Kalau sama Tuhan endingnya pasti indah gitu, jadi tenang aja, terus tetap andalkan Tuhan lah dalam segala hal gitu sih paling. Terus kalau buat teman-teman yang mau jadi PNS, ya pesan aku latihan soal aja yang banyak, terus persiapkan diri, persiapkan mental, cari info banyak-banyak gitu sih paling. Semangat. Dan lakukanlah persiapan yang termurah ya. Ya, persiapan yang termurah. Udah ada online semua. Mungkin nanti Kak Echel juga nanti kalau ada penyuluhan bisa kasih juga website mana yang biasanya dipakai untuk belajar gitu. Karena sudah terbukti nih, ya kan udah yang berhasil nih ya kan Bilo. Iya Kak. Iya. Terakhir kita mau ngucapin banyak terima kasih juga buat Kak Echel yang sudah mau jadi bintang tamu kita untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Yes. Sehat selalu ya Kak Echel di sana. Terima kasih juga sudah dipercayakan untuk boleh ngomong di sini. Yeah. Boleh ngomong. Bener dong. Kalau nggak boleh ngomong, kamu saya mute. Terima kasih ya. Yeah. Sebelum kita akhiri, Echel, saya dan Bilo akan berdoa buat Echel dan buat program kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa supaya apa yang kita sampaikan bukan hanya buat happy aja gitu ya, tapi ada sesuatu yang bisa jadi berkat buat diambil dari hari ini gitu. Memang kita bahasnya dengan sesantai mungkin supaya yang dengar juga, ini udah jam 8 lewat, jadi jangan sampai meleng ini ya, apalagi nonton ketiduran gitu ya, tapi juga ada yang penting juga yang bisa didapat dari sini. Izinkan kita berdoa buat Echel dan juga buat Antiochers yang ada di rumah. Mari Antiochers, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Mengucap syukur pada hari ini saya dan Bilo boleh berhasil berbincang-bincang bersama Echel Tuhan Yesus sebagai narasumber hari ini. Tuhan, kami percaya apa yang telah kami sampaikan hari ini, khususnya Echel sampaikan hari ini, biarlah boleh menjadi insight baru bagi siapapun yang mendengarkan, terutama boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, dan kami mau kembalikan ini semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Echel sebagai narasumber kami, Engkau berkati dia selalu apapun dia jalani Bapak, pekerjaannya, pelayanannya Engkau berkati. Khususnya pekerjaan barunya Tuhan Yesus di Jambi sana, kami percaya Engkau berkati dia, baik dalam sosialnya, dalam pekerjaannya, hubungannya ke atasan dan kolega-koleganya, hubungannya dengan tetangga-tetangganya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkati keluarganya Bapak, Om Pipen, Tante Sheni, Kak Vini, dan juga keluarganya, dan juga Lita Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapak di sorga, sebentar juga Tuhan Antiochers akan beristirahat dari aktivitasnya pada hari ini.
Tuhan berkati salat Tuhan mereka dalam setiap kegiatan mereka. Kau berkati juga istirahat mereka supaya mereka boleh beristirahat dengan baik agar besok boleh kembali bangun dengan stamina semangat berpada Tuhan. Beruntuk hamba Bilo Tuhan dan juga seluruh kru yang hari ini telah bertugas, kami serahkan semua pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah X ini selalu menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Echel buat harapan dan juga pesan-pesannya, terutama untuk yang coba PNS. Sukses selalu dan semoga ya kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Benar ya Bi ya? Semoga. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati Echel. Terima kasih Ya, Pak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya. Thank you juga buat Antiochers nih yang udah nemenin kita juga, yang udah dengerin podcast ini juga. Yep. Walaupun misalkan ada Antiochers yang ingin memberikan masukan atau usul narasumber, boleh banget nih langsung komen di bawah sini. And don't forget to like, subscribe, and share juga video ini. Dan klik tombol subscribe di bawah ini yang nanti kalau misalkan kalian udah subscribe tuh jadi warna abu-abu ya. Yeah. Dan karena subscribe itu gratis, jadi udah tinggal langsung klik aja di bawah sini. Betul sekali. Gampang. Betul Iya. sekali. Thank you juga buat Prods kita yang udah membuat skrip ini yang sangat luar biasa, yaitu Kak Audrey Ernike. Terima kasih banyak. Yes. Dan jangan lupa juga Antiochers ada doa jemaat setiap jam 7 malam di hari Kamis. Sudah bisa offline tapi tersedia juga via Zoom bagi jemaat yang belum bisa hadir. Dan renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPD Antiochia Tebet. Ibadah raya minggu kita seperti biasa, ibadah pertama pukul 8 dengan streaming, ibadah kedua pukul 11 dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan pastinya program kita X Antiochia Christ Talks hadir tiap hari Selasa pukul 8 malam. Ya, salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah selalu, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media atau WA Group Jemaat. Kalau gitu, Sakti Akwini signing out. And dearly beloved signing out. God bless you all and and bye-bye. bye.